pada tanggal 16 April, pesawat Super Hornet dari Carrier Airwing 7 lepas landas dari dek pada pukul 2.30 waktu setempat. Mereka memiliki misi yang krusial, mengirimkan 16.000 pon amunisi berpemandu presisi ke fasilitas berpendingin udara yang terkubur di bawah perbukitan di luar sana, Yaman. Menghancurkan fasilitas ini akan menjadi masalah besar bagi stabilitas kawasan tersebut. Intelijen Amerika telah mengidentifikasi fasilitas ini sebagai pusat komando yang mengarahkan serangan setelah citra satelit termal mendeteksi tanda panas yang tidak biasa pada kedalaman 30 kaki di bawah permukaan tanah. Sementara itu, 2 E-18G Growler lepas landas untuk misi penting. Pesawat perang elektronik khusus ini mengambil posisi di sepanjang garis pantai Yaman untuk membangun koridor tak terlihat melalui pertahanan udara Houthi. Dengan menggunakan perangkat canggih, jammer generasi berikutnya, mereka segera mengaktifkan sistem tersebut. Dalam hitungan detik, operator radar Houthi yang mengawasi layar mereka hanya melihat salju elektronik, meskipun sebelumnya tampak jelas di udara. Stasiun radar di sekitar sana tiba-tiba dipenuhi dengan target hantu di segala arah, sementara sistem pengacau menciptakan ilusi pesawat palsu. Beberapa operator yang kebingungan mencoba memisahkan hasil yang nyata dari yang palsu, sementara yang lain berusaha mengganti frekuensi. Salah satu operator Houthi yang putus asa bahkan menyalakan radar akuisisinya dengan kekuatan penuh, tepat seperti yang ditunggu oleh para Growler. Hal ini disebabkan adanya POD yang dipasang di bawah masing-masing sayap Growler, yaitu pengacau generasi baru ANLQ-249, yang mengubah radar Houthi menjadi sekadar pembebat kertas mahal. Jammer generasi berikutnya ini beroperasi pada rentang frekuensi 2 hingga 18 GHz, tepat sesuai dengan pita yang digunakan oleh 93% radar pertahanan udara Houthi. Setiap POD menghasilkan daya radiasi efektif hingga 8 MW yang dapat langsung dikirim ke radar musuh, membuatnya tidak mampu membedakan antara white noise dan hasil sebenarnya. Ledakan energi terarah ini 10 kali lebih kuat dari pendahulunya, memungkinkan gangguan radar dari jarak 3 kali lipat sebelumnya, hingga 660 km, jauh di luar jangkauan pertahanan udara Houthi. Bayangkan pengacau ini bekerja seperti berteriak sangat keras ke mikrofon sehingga pengeras suaranya mati total. Itulah cara kerjanya. Setelah beroperasi hanya beberapa menit, Growler ini menciptakan koridor aman elektronik selebar 40 meter, melalui mana pesawat serang dapat beroperasi hampir tanpa terdeteksi oleh pertahanan musuh. Sementara itu, formasi Super Hornet mendekat dari tenggara, terbang di atas Teluk Aden sebelum berbelok ke utara menuju sana. Saat mereka melintasi garis pantai Yaman pada pukul 2.37, para pilot mendorong pesawat mereka ke pendakian curam hingga ketinggian 35.000 kaki, jauh di atas jangkauan efektif pertahanan udara Houthi yang masih ada. Daerah sasaran segera muncul di layar mereka ketika gambar termal yang ditangkap oleh radar inframerah yang melihat ke depan menunjukkan bentuk-bentuk geometris tak beraturan yang mengonfirmasi keberadaan struktur bawah tanah. Ketika formasi terus mendekati area sasaran, pilot utama menetapkan 4 titik tujuan terpisah di atap pusat kendali. Dalam sepersekian detik, sistem tempur F-18 menghitung sudut tumbukan optimal yang akan menyebabkan kerusakan maksimum sambil menjaga pesawat sejauh mungkin. Dengan 4 bom GBU-31J pada masing-masing pesawat, F-18 ini membawa lebih dari cukup persenjataan untuk menghancurkan kompleks ini dan bahkan lebih jika diperlukan. Akhirnya, pada pukul 2.42, pilot utama memberikan perintah, "Semua burung, lepaskan senjata." Waktu menuju target ditetapkan pada 30 detik. Bom yang dijatuhkan adalah GBU-31J Jam, varian yang lebih besar dan lebih canggih dari senjata presisi udara ke darat utama Amerika. Bom seberat 2.000 pon ini menggabungkan hulu ledak penetrator Blue 109B standar dengan perangkat pemandu GPS, yang membuatnya akurat hingga 5 meter dari ketinggian pelepasan manapun. Namun, akurasi yang luar biasa ini bukanlah satu-satunya keunggulannya. Untuk misi ini, teknisi menyetel sekring tunda ke-15 milidetik, memberikan waktu yang cukup bagi casing baja setebal 1 inci untuk menembus 20 kaki beton bertulang sebelum meledakkan hulu ledak seberat 550 pon dengan kekuatan penuh. Bom pertama menghantam pintu masuk pusat kendali utama dengan akurasi yang sangat tinggi. Sedetik kemudian, bumi bergemuruh saat jam merobek tanah dan beton setebal 20 kaki. Saat ia menggali jalan melalui kompleks, ia menunggu tepat 15 milidetik sebelum meledak. Setiap ledakan menciptakan tekanan berlebih yang melebihi 5.000 PSI. Di ruang terbatas seperti kompleks ini, siapapun dalam jarak 30 meter akan merasakan dampak yang membuat mereka tidak bisa bangkit kembali. Situasi semakin memburuk.
Untuk meningkatkan efektivitas serangan, bom-bom berikutnya menargetkan titik masuk yang sama dengan interval 3 detik, semakin menembus kompleks tersebut dengan setiap serangan. Sebelum debu menghilang, 7 serangan tambahan melanda kompleks itu. Serangan ini direncanakan dengan sempurna. Bom pertama menargetkan titik masuk dan poros ventilasi, sementara senjata berikutnya menyerang pusat komunikasi dan tempat penyimpanan senjata. 8 ledakan terpisah mengguncang lereng bukit, diikuti oleh ledakan sekunder besar saat amunisi simpanan terbakar. Saat Super Hornet berbelok tajam ke kanan dan menjauh, mereka meninggalkan kehancuran total. Apa yang dulunya merupakan fasilitas bawah tanah tersembunyi kini berubah menjadi area hancur dengan lebar hampir 200 kaki. Penilaian kerusakan secara langsung menunjukkan bahwa seluruh bagian tengah telah runtuh ke dalam, dengan sistem terowongan tertutup oleh ribuan ton puing. Informasi ini disampaikan secara real-time kepada pilot berkat pesawat E-2D Hawke, yang berfungsi sebagai mata operasi di langit dari jarak 150 mil dari pantai. Radar AN/AP9 berbentuk kubahnya beroperasi pada frekuensi 400 hingga 450 MHz, memungkinkannya menembus sistem penanggulangan elektronik Houthi yang paling canggih sekalipun. Luas permukaannya yang besar juga memungkinkan pemantauan area yang sangat luas. Dalam kondisi cuaca optimal, radar ini dapat memantau wilayah udara seluas 6 juta mil kubik, cukup untuk mencakup seluruh Yaman Barat dengan satu pesawat. Selama serangan, 5 orang awaknya membantu mengoordinasikan waktu untuk semua 16 dampak jam, memastikan semuanya terjadi dalam waktu 0,8 detik satu sama lain untuk efek maksimum. Tidak hanya itu, radar apertur sintetisnya mampu menembus awan debu yang dihasilkan dengan pencitraan resolusi 1 kaki, mengonfirmasi bahwa keempat target utama telah dihancurkan tanpa perlu serangan lanjutan. Kemampuan penilaian kerusakan pertempuran secara langsung ini memungkinkan para komandan untuk segera mengetahui apakah sasaran telah tercapai, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengambil risiko menggunakan pesawat tambahan dalam misi yang tidak perlu. Namun, Amerika tidak mengetahui bahwa akan ada serangan kedua yang tidak terduga. Sekitar pukul 3.15, operator radar di kapal USS Carney mendeteksi beberapa kontak bergerak cepat yang diluncurkan dari posisi dekat Al-Heda di pantai barat Yaman. 4 rudal yang dipasok Iran diarahkan langsung ke kelompok penyerang kapal induk. Dalam hitungan detik, sistem tempur Aegis kapal perusak menghitung solusi intersepsi, dan kapten kapal memberikan perintah, senjata gratis. Libatkan semua ancaman yang masuk. 4 rudal SM-2 melesat ke langit dari sel sistem peluncuran vertikal dan meluncur menuju target. Namun, ini hanya bagian pertama dari pertunangan. Di dalam kapal terdapat komputer super yang melakukan semua perhitungan yang memungkinkan terjadinya penembakan. Sistem komando dan keputusan Aegis pada dasarnya adalah superkomputer yang dirancang untuk satu tujuan, menembak jatuh ancaman sebelum dapat membahayakan armada. Sementara radar mata-mata kapal mendeteksi rudal yang masuk pada jarak 267 mil laut. 23% dari jangkauan resminya data ini tidak berguna kecuali dapat diproses dengan tepat waktu dan akurat. Disinilah perintah dan keputusan berperan. Selama 1,8 detik berikutnya, sistem memproses lebih dari 4 juta baris kode untuk menghasilkan solusi penembakan. Kecepatan ini setidaknya 15 kali lebih cepat daripada yang dapat dicapai oleh operator manusia sebelum adanya Aegis. Kecepatan dan akurasi yang luar biasa ini dicapai melalui algoritma otomatis yang didasarkan pada 28 parameter terpisah. Sementara itu, Carney secara bersamaan melacak sekitar 127 kontak udara lainnya dan mengerjakan solusi pengendalian kebakaran potensial di latar belakang. Bayangkan 127 matematikawan terpintar di dunia bekerja secara bersamaan untuk memecahkan salah satu soal matematika tersulit dalam waktu kurang dari yang dibutuhkan untuk mengucapkan kalimat ini. Namun, sehebat apapun sistem ini, algoritma tidak dapat menjangkau dan menghancurkan musuh. Untuk itulah rudal-rudal yang melesat menuju sasaran ini ada. Rudal standar RIM 66 SM-2 adalah senjata pertahanan udara utama Angkatan Laut. Setelah diluncurkan, mereka berakselerasi hingga Mach 3,5 dalam waktu 8 detik, mencapai kecepatan lebih dari 2.600 mph atau menempuh jarak 1 mil setiap 1,4 detik. Tetapi bukan hanya kecepatan yang membuat mereka istimewa. Saat SM-2 memasuki detik-detik terakhir penerbangannya, pencari radar aktif setiap rudal menyala. Pencari ini mampu memperoleh target dengan keandalan 98%, bahkan terhadap ancaman dengan penampang radar hanya 0,1 meter persegi, yang kira-kira seukuran burung.
Saat SM-2 mendekat dalam jarak beberapa puluh meter dari target, hulu ledaknya yang seberat 140 pon menciptakan cincin pecahan logam yang mengembang dan melaju dengan kecepatan 8.000 kaki per detik. Secara keseluruhan, keempat ancaman ini berhasil dilumpuhkan jauh sebelum mereka sempat menargetkan kelompok penyerang. Tak lama kemudian, Amerika Serikat memindahkan fokus mereka ke pencarian karakter penjahat yang mereka incar. Sebagai balasan atas serangan rudal terbaru, AS memutuskan untuk melancarkan serangan bedah tanpa gembar-gembor untuk mengingatkan para Houthi siapa yang berkuasa. Pada pukul 3.30, paket 4 pesawat khusus diluncurkan dari kapal induk. Pesawat yang digunakan adalah F-35C Lightning II, yang merupakan pesawat tempur siluman tercanggih milik Angkatan Laut. Karena para Houthi kini dalam keadaan siaga penuh, Angkatan Laut ingin mempertahankan unsur kejutan dengan tidak mengirimkan E-18G Growler lagi. Itulah sebabnya mereka mengirimkan formasi 4 F-35. Pesawat ini memiliki penampang radar yang sangat kecil, hanya 0,001 meter persegi, setara dengan ukuran kelereng, sehingga hampir tidak terlihat oleh radar Houthi manapun. Untuk meningkatkan kemampuan silumannya saat mendekati posisi musuh, radar pencarian udara utama, AN/APG-81, beroperasi dalam mode probabilitas intersepsi rendah, memancarkan sinyal hanya 2% dari daya normal. Hal ini mengurangi kemungkinan deteksi menjadi hampir nol. Selain itu, sistem penargetan elektrooptik F-35 yang dipasang di bawah hidung pesawat dapat mendeteksi tanda panas peluncur Houthi yang baru ditembakkan dari jarak 73 mil, meskipun mereka menggunakan kamuflase. Fitur ini, dipadukan dengan layar yang terpasang di helm pilot, menggabungkan data dari sensor 360 derajat pesawat, memungkinkan pilot untuk melihat ke segala arah secara bersamaan sambil mengidentifikasi ancaman dengan akurasi hampir sempurna. Namun, mereka bahkan tidak memerlukan fitur tersebut berkat senjata yang mereka bawa. Di dalam setiap ruang senjata internal F-35 terdapat GBU-53B Stormbreaker, bom luncur presisi yang mengubah cara militer AS melakukan serangan. Dengan jangkauan jelajah sejauh 40 mil laut saat dilepaskan dari ketinggian, bom ini memungkinkan pesawat tetap aman berada di luar jangkauan pertahanan udara musuh. Meskipun jarak tembaknya mungkin tidak yang paling mengesankan di gudang senjata AS, pencari inilah yang membuatnya benar-benar istimewa. Pencari 3 mode yang ada di hidung bom ini memiliki opsi ancaman rangkap 3, radar gelombang milimeter, inframerah, dan sensor laser. Dengan kombinasi sensor ini, tidak peduli seberapa gelap, berdebu, atau berpasirnya lingkungan, bom ini akan mengenai sasarannya tanpa gagal. F-35 ini segera membuktikan betapa hebatnya kemampuan pencari baru mereka. Setelah melakukan kontak dengan peluncur rudal Houthi, hulu ledak setiap bom seberat 105 pon menciptakan radius serangan 26 kaki, cukup untuk menghancurkan peluncur sambil meminimalkan kerusakan tambahan pada infrastruktur sipil di sekitarnya. Dan jika Anda menganggap itu mengesankan, bagian ini akan membuat Anda tercengang. Selama serangan, saat bom masih di udara, gelombang senjata kedua menerima pembaruan target ketika bom pertama mendeteksi peluncur yang berusaha berpindah lokasi. Ini seperti memiliki bom pintar yang dapat memberitahu rekan-rekannya kemana target bergerak. Pada pukul 4, kedua paket serangan telah kembali dengan selamat tanpa kerugian atau kerusakan pesawat. Analisis pasca serangan mengonfirmasi bahwa pusat kendali telah dinetralisir sepenuhnya, dengan sekitar 27 operator Houthi dinyatakan tidak aktif. Serangan lanjutan menghancurkan 4 dari 6 platform peluncuran bergerak yang tersisa, sehingga secara signifikan mengurangi kemampuan mereka untuk mengancam pengiriman. Selama 72 jam berikutnya, tidak ada satupun kapal dagang yang melaporkan serangan Houthi, menandakan periode damai terpanjang di jalur pelayaran sejak konflik dimulai. Namun, apakah ketenangan ini akan bertahan? Pertanyaan utamanya sekarang adalah apakah serangan pada 16 April akan mendorong Houthi menuju penyelesaian yang dinegosiasikan, atau apakah mereka hanya akan menyesuaikan taktik sambil terus menargetkan salah satu jalur maritim terpenting di dunia. Namun, selama beberapa jam malam itu, 4 Super Hornet dan 2 F-35 menunjukkan mengapa mereka mungkin harus bernegosiasi. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, subscribe, share dan berlangganan channel YouTube ini agar tidak ketinggalan video menarik lain. Sampai jumpa.